Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ibaratullah, pertama marilah bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan kepada seluruh umatnya di muka bumi ini, baik itu limpahan rezeki, salah satunya kesehatan, nikmat iman, dan nikmat lain semuanya. Kemudian tidak lupa pula selalu beri salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah seperti sekarang ini. Baik pemirsa YouTube Pejuang Hijrah yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan membahas yaitu suatu tema tentang pembelokan sejarah ya seorang Habib Utsman bin Yahya. Dia adalah seorang mufti Batavia pada zaman kolonial Belanda, bisa dibilang juga seorang antek-antek Belanda, dan dia merupakan orang yang bekerja di Belanda sebagai honor ya, digaji oleh Belanda untuk mencari para kiai-kiai yang memusuhi Belanda ya. Dia mencari yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran pemerintah Belanda waktu saat itu. Kiai-kiai ini maka akan dieksekusi oleh pemerintah Belanda. Nah, inilah tugas yang dilakukan oleh salah satunya oleh Habib Utsman bin Yahya ini. Baik, sebelum kita mulai selanjutnya, marilah kita lihat video cuplikan berikut. Kita sebagai umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama, apalagi ini seorang mufti, ya, seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau tidak sembarangan. Itu yang angkatnya orang Belanda. Ya, pemirsa sahabat Pejuang Hijrah, jadi akan saya sedikit jelaskan yaitu tentang biodata itu Habib Utsman ya bin Yahya, bisa dikenal juga seorang mufti Batavia zaman pemerintah Belanda. Dia lahir di Pekojan pada 1 Desember tahun 1822, sebuah perkampungan Arab yang dibangun Belanda di Batavia. Dia bisa juga dibilang seorang Sayyid Utsman. Nama lengkapnya Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Alawi, tumbuh dari keluarga yang terdidik secara agama. Kemudian dia dari keluarga Sayyid, ya, ini adalah keturunan Nabi ya. Dia bekerja sebagai penasihat honorer alias bayaran untuk masyarakat Arab atau tokoh keturunan Arab ya, atau sebagai mufti Betawi, mufti Batavia. Jabatan ini sangat mentereng pada waktu itu. Nah, ini untuk tujuan ini adalah digunakan Belanda untuk memenuhi ambisi mereka. Ada bisa dibilang sesuatu yang kontroversi yang pernah digunakan oleh Habib Utsman ini. Salah satunya ialah Habib Utsman ini menolak ya membacakan doa di sebuah perhelatan ya, pengajian orang-orang khusus Arab ya, karena di situ terdapat gambar Ratu Wilhelmina ya. Tetapi di sisi lain, beliau Habib Utsman ini malahan membacakan doa untuk kesejahteraan dan keselamatan Ratu Wilhelmina pada hari ulang tahunnya, yaitu 1889
Nah, kemudian kontroversi lainnya ialah dia juga menolak ide-ide pembaharuan dari Muhammad Abduh dan Rashid Ridha, itu tokoh Islam juga waktu itu. Tetapi kolonisasi non-muslim atas wilayah muslim beliau malah menerima. Nah, ini salah satu kontroversi. Nah, doa beliau begini waktu untuk Ratu Helminia, itu kronologi pada waktu upacara naiknya sang ratu ke singgasana, tanggal 31 Agustus tahun 1889. Usman pun, Habib Usman ini ikut serta dalam doa untuk sang ratu, memuji perlakuan kolonial yang adil kepada Muslim Hindia Belanda karena membolehkan melaksanakan kewajiban-kewajiban agama mereka dan menjaga keamanan dan keadilan dalam kehidupan negara. Usman membacakan doa untuk Ratu Wilhelmina di Masjid Pekojan, ya, kota kelahirannya, pasca sembahyang. Itu hari Jumat pada 2 September tahun 1898. Dia juga membagikan salinan doa untuk disebarkan ya di seluruh Jawa dan Madura. Doa ini mengundang kontroversi beberapa komunitas Muslim dan Arab, baik itu di India maupun di Singapura. Ya, itu tadi beberapa biodata singkat dari Habib Usman bin Yahya, ini seorang mufti Batavia. Dan berikutnya kita saksikan yaitunya video yang masih ya keturunan Banaknya kan Bani Alawi juga ini. Video pembelaan dari Habib Rizik Syihab bahwasanya Habib Usman ini bukan anti-anti Belanda, karena di kalangan masyarakat yang sekarang ini melihat para sejarah-sejarah itu mengatakan bahwasanya Habib Usman ini adalah anti-anti Belanda karena memusuhi para kiai, menangkap para kiai yang tidak mendukung Belanda waktu itu. Habib Usman ini ya memberikan fatwa untuk menangkap dan membunuh para kiai zaman waktu itu. Kita simak video dari Habib Rizik Syihab berikutnya. Saat itu administrasi negara di Jakarta dan seluruh Indonesia ada di tangan pemerintah Belanda. Kalau Habib Usman karena kedekatannya dengan Belanda hanya untuk membela maslahat umat Islam disebut sebagai antek, maka saya mau balik bertanya, lalu bagaimana dengan jenderal-jenderal Indonesia dulu yang ikut Kenil? Kenil itu saudara, itu tentara Belanda. Tentara Belanda, begitu kita merdeka, jenderal-jenderal Kenil rame-rame ikut negara Republik Indonesia, saudara. Akhirnya mereka menjadi apa? Mereka juga ikut bersama-sama para pendiri bangsa dalam kemerdekaan. Mereka nggak disebut pengkhianat. Padahal sebelumnya mereka tentara Belanda, mereka kerja dengan Belanda, saudara. Baru begitu ada kesempatan merdeka, mereka berbalik. Yang sekarang mereka jadi TNI, saudara. Apa kita mau sebut mereka itu pengkhianat? Ya enggak dong, saudara. Anda sebut mereka pengkhianat, berarti jenderal-jenderal seput TNI pengkhianat semua tuh yang lulusan Kenil, saudara. Hati-hati kalau ingin melabelkan orang sebagai antek, sebagai pengkhianat, hati-hati, saudara. Memang asal ini ya, memang udah tua asal ngomong si Habib Rizik Syihab ini ya. Dia bilang disamakannya seorang mufti Batavia, Habib Usman. Habib Usman itu dari awal dia bekerja sebagai mufti Batavia, mufti Belanda, anti-anti Belanda, pengkhianat orang-orang pribumi ya, sampai meninggal pun tetap jadi anti-anti Belanda. Beda dengan jenderal-jenderal TNI waktu itu ya. Jenderal TNI ya melakukan strategi ya, akhirnya mereka yang berperang ya. Mana ada mufti Batavia ini mengajak para Bani Alawi itu untuk berperang, berkhianat dengan pemerintah Belanda? Tidak ada ya. Malahan dia suruh orang-orang Belanda untuk menangkap kiai-kiai semuanya ya. Mana strateginya? Ini
pembenaran sejarah harus diluruskan saat ini, ya, harus diluruskan. Karena Habib Hasan dari awal dia jadi mufti Batavia, ya, dia sama sekali, ya, sampai meninggalnya tetaplah sebagai ante-ante Belanda, ya. Beda dengan TNI, ya. TNI ada strategi berperang, tentara semua dulu berperang. Yang pernah ikut Belanda dulu tentara itu menyerang balik, ya. Jangan samakan TNI dengan Habib Mufti Batavia ini, ya. Apalagi mana Bani Balawi, kalian jangan samakan, beda jauh sekali, beda, ya. Tentara-tentara itu pejuang, membela tanah air, veteran, para kiai, ustadz, santri, ya. Dan sama kan, mana ada Habib dibunuh, ya, Habib dibunuh oleh Belanda zaman-zaman waktu itu, tidak ada. Jadi jangan sampai mengambil kesimpulan menyamakan menyamakan TNI, ya, dengan Habib Hasan Mufti Batavia. Sama sekali tidak salah. TNI strategi yang bagus yang digunakan. Bergabung, berpisah, berperang, nyawa korbankan. Begitu juga para kiai dan santri, ya. Dalam hal ini saya, Habib Rizik, tidak sependapat dengan Anda. Kemudian selanjutnya mari kita lihat pendapat dari Gus Ubad Aminullah tentang seputaran pernyataan dari Habib Rizik Syihab berikut ini. Saksikan video. Kenapa jadi Batavia? Dulu ini Sunda Kelapa. Belanda, pemerintahan Hindia Belanda ini yang dikatakan Habib Utsman bin Yahya sebagai pemerintah yang sah, sebenarnya tidak bisa dikatakan pemerintah yang sah karena Belanda merebut kekuasaan dari Kesultanan Banten. Makanya Sunda Kelapa dijadi Batavia. Itu harus jadi catatan. Kira-kira logikanya, kita orang pribumi, ada rumah digusur sama orang pendatang, marah nggak kita? Pasti marah. Dulu Sunda Kelapa, kenapa jadi Batavia? Karena direbut paksa oleh pemerintahan Belanda. Tadi kita sudah simak video dari Gus Abid Aminullah. Tadi kita simak video yang begitu juga menjawab pernyataan dari Habib Rizik Syihab. Simak videonya. Kita sebagai umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama, apalagi ini seorang mufti, ya, seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau tidak sembarangan. Itu yang angkatnya orang Belanda. Lucu dari Mufti Batavia Utsman bin Yahya mengatakan bahwa Utsman bin Yahya mengharamkan jihad bagi pribumi untuk berontak kepada Belanda adalah langkah pertama, langkah gitu. Nah tentunya langkah itu harus ada langkah keduanya apa? Contoh seperti Muhammad Ali gitu ya, ketika duel dengan Foreman. Langkah pertama Muhammad Ali adalah mengalah di ring, digebukin, ditinju gitu kan. Nah setelah Foreman kelelahan, baru Muhammad Ali menyikat Foreman sehingga Foreman bisa KO. Nah ini langkah kedua dari Mufti Batavia apa? Harusnya kan kalau sudah dekat dengan Belanda, atur strategi, kemudian sikat Belanda itu dengan bala tentara habaib gitu loh. Nah ini langkah keduanya nggak ada, sampai mati tetap menjadi antek Belanda. Malah menyiapkan pidato memuji-muji Ratu Belanda. Nah menyerangnya kapan? Langkah duanya apa? Jadi itu sama sekali bukan langkah, memang betul-betul mengantekkan diri kepada Belanda. Jadi bukan langkah itu. Ya anak kecil juga ngerti, di film-film juga gitu, jagoan ngalah dulu gitu ya, pura-pura tunduk, baru si musuhnya lengah, baru disikat. Nah ini nggak begitu. Langkahnya langkah mendekati Belanda terus, langkah menjadi budak Belanda terus. Nggak ada langkah keduanya, yaitu langkah perlawanannya, nggak ada. Jadi bullshit itu ya, jadi harus diterima saja. Memang antek Belanda ya antek Belanda saja. Buktinya langkah kedua mana?
buktinya melawan Belanda mana? Nggak ada. Adanya minum-minum, cengkerama, duduk-duduk dengan Belanda. Belanda udah di sampingnya diem aja, sikat kek atau apa kek gitu. Nah itu baru keren, baru ada langkah berikutnya. Jadi ngomong tuh ya jangan asal aja cucu Mutfi Batavia. Kok itu ngomongnya itu nggak cerdas. Langkah apaan? Harusnya kan ada langkah kedua. Gitu, langkah kedua gebukin Belanda. Nah, ya kan? Sudah sangat jelas dijelaskan pada video tersebut. Alhamdulillah, tadi telah kita simak secara bersama ya sedikit fakta-fakta yang bisa disampaikan dalam video ini kepada para sahabat ya, baik itu yang para pembenci ya, pembenci masalah nasab Bani Balawi ini ya, kemudian para pendukung nasab Bani Balawi ini ya. Terima kasih kalian telah menonton. Jangan lupa like, subscribe dan komen agar video ini berkembang ya, kepada para hater agar buka pikiran kalian, cerdaskan pikiran kalian, cerdaskan ya, jangan berpikir dengan emosi, berpikir dengan otak yang jernih ya, jangan pakai ego ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.